Sinteyong bikin ranking FIFA Indonesia melesat 31 peringkat. Dalam 3 tahun terakhir, Sinteyong membuat ranking FIFA Timnas Indonesia naik 31 peringkat, tepatnya dari posisi 173 ke 142 dunia. Lantas, bagaimana perjalanan Sinteyong bisa mengantarkan Timnas Indonesia melesat tajam di ranking FIFA? Ia memang ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 29 Desember 2019 yang lalu. Namun, pelatih 53 tahun itu baru memimpin Timnas Indonesia di pertandingan resmi pada 29 Mei 2021, tepatnya kontra Oman. Molornya debut Sinteyong bersama Timnas Indonesia dikarenakan COVID-19 yang menyerang dunia pada Maret 2020. Baru pada 3 Juni 2021, ia memimpin Timnas Indonesia di laga resmi. Dan momen itu terjadi ketika Timnas Indonesia bersua Thailand di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia yang berlangsung di Uni Emirat Arab. Dalam laga tersebut, skor sama kuat 2-2. Lantas, di mana momentum Sinteyong bisa mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia? Momen pertama tersaji saat skuad Garuda bersua Taiwan di 2 laga playoff kualifikasi Piala Asia 2023 pada September 2021. Karena menang 2-1 dan 3-0 atas Taiwan, Timnas Indonesia langsung naik 10 posisi dari peringkat 173 ke 163 dunia. Melesatnya posisi tersebut karena poin yang didapat sangat tinggi. Singkat kata, peringkat FIFA Timnas Indonesia naik 31 peringkat dari 173 ke 142 dunia. Poin Timnas Indonesia pun melonjak dari yang awalnya 964,7 angka menjadi 1072,66 poin. PSSI disebut akan naturalisasi striker top house goal. Para pecinta sepak bola Indonesia bisa bersorak bahagia karena Timnas Indonesia disebut-sebut akan mendapat tambahan amunisi baru untuk menambah daya dobrak mereka. Pengamat sekaligus komentator sepak bola Roni Pangemanan menyebut bahwa saat ini PSSI sedang membidik seorang pemain diaspora untuk dinaturalisasi. Dan pemain tersebut berposisi sebagai penyerang. Striker ini sudah ada, tapi ini harus dibicarakan dulu. Ia senang. Ia juga sudah membuka diri ingin memperkuat Indonesia. Ini striker tidak main-main, grade A, kata Ropan dalam kanal YouTube Bung Ropan. Namun, menurutnya, ia tak bisa mengungkap identitas sosok calon penyerang Timnas Indonesia tersebut. Ini dikarenakan saat ini PSSI dan calon penyerang tersebut masih dalam tahap komunikasi yang intensif. Kalau tidak jadi kan gak enak, saya baru ngobrol dengan Pak Erik. Dan ia bilang bahwa ini masih diupayakan. Ia bicara dulu, ngobrol-ngobrol santai dulu. Setelah ngobrol ini, ada kesepahaman, sehati sepermikir, sudah cocok baru langkah berikutnya, yaitu mengundang pemain tersebut untuk datang ke Indonesia. Kalau sudah datang, bertemu dan salaman. Kalau sudah bersalaman dengan Pak Ketua kan sudah pasti, kata Ropan. Menurutnya, saat ini Timnas Indonesia memang sangat membutuhkan pemain yang berposisi sebagai penyerang murni. Saat ini, stok pemain nomor 9 di skuad Garuda sendiri bisa dikatakan minim. PSSI sudah tuntas menaturalisasi Rafael Struijk dan mereka juga tengah menanti usainya proses naturalisasi Ragnar Oratmangun. Timnas Argentina mau main lagi di Indonesia? Timnas Argentina akan memainkan laga uji coba pada bulan Maret mendatang. Dan Indonesia kabarnya menjadi salah satu dari 4 negara tujuan Lionel Messi CS. Mereka dijadwalkan menghadapi 2 tim Afrika, Nigeria, dan Pantai Gading dalam uji coba tersebut. 2 pertandingan itu sedianya dijadwalkan berlangsung di Cina. Namun, Cina membatalkan diri jadi tuan rumah pertandingan uji coba Timnas Argentina tersebut. Negeri Bambu menarik diri karena kecewa Lionel Messi absen membela Inter Miami pada laga pramusim di Hong Kong tersebut. Fans lokal di Hong Kong merusak pernak-pernik Messi di stadion dan menuntut uang tiket kembali.
Otoritas olahraga Cina pun mengumumkan pembatalan laga timnas Argentina di Hangzhou tak lama setelah laga Inter Miami di Hong Kong. Sehubungan dengan alasan-alasan yang sudah diketahui secara luas, menurut otoritas berwenang, kondisi untuk menggelar laga friendly sulit terwujud. Oleh karena itu, kami sudah memutuskan untuk membatalkannya. Demikian pernyataan otoritas olahraga Cina di Hangzhou. Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA mulai mencari opsi negara yang mau menjadi tuan rumah laga tim nasional mereka melawan Nigeria dan Pantai Gading. Melansir El Futbolero Argentina, ada 4 negara yang masuk ke daftar tim Tenggo. 4 negara itu antara lain Amerika Serikat, Indonesia, Malaysia, dan juga India. Penentuan venue pertandingan pun akan ditentukan sebelum akhir pekan ini. Timnas Argentina sebelumnya pernah singgah ke Indonesia. Jawara Piala Dunia 2022 ini menghadapi Garuda di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 Juni 2023. Ranking FIFA terbaru, Indonesia naik 4 peringkat. Peringkat timnas Indonesia di ranking FIFA kembali naik. Dilansir dari Detik Sport, tim Merah Putih kini menempati ranking ke-142. Kenaikan ranking FIFA Indonesia itu dipengaruhi oleh penampilan skuad Garuda di Piala Asia 2023 lalu. Diketahui, Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Di fase grup Piala Asia, Indonesia mengoleksi 1 kemenangan dan menelan 2 kekalahan. Kemenangan ini didapat Indonesia dari Vietnam, sementara kekalahan ditelan Indonesia dari Irak dan juga Jepang. Kekalahan pun kembali ditelan tim Merah Putih dari Australia di babak 16 besar. Dan hasil di Piala Asia itu, Indonesia pun mendapat tambahan 8,65 poin. Dan kini Indonesia ada di posisi ke-146 dengan total poin 1072,25. Sementara itu, Vietnam yang sebelumnya berada di 100 besar, kini ada di posisi 105. Mereka minus 41 poin akibat tampil buruk di Piala Asia 2023 hingga poinnya menjadi 1194,58. Thailand pun menjadi tim ASEAN dengan peringkat FIFA paling tinggi. Gajah Perang yang juga lolos ke babak 16 besar kini mengumpulkan 1206,72 poin. Malaysia turun 2 peringkat ke posisi 132. Harimau Malaya ini mengumpulkan 1110,17 angka. Sementara itu Filipina naik 1 peringkat ke posisi 139.